Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga pesta sabu-sabu, seorang calon legislator dan 6 rekannya ditangkap polisi. Terlambat datang, puluhan peserta seleksi P3K di Mataram dinyatakan gugur. KPID NTB ajak warga di Lombok Barat mengawasi siaran pemilu di televisi dan radio. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang calon legislator berinisial BIA, 44 tahun, asal Kampung Jawa, Kelurahan Praya, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah karena diduga mengonsumsi narkotika. BIA ditangkap di rumahnya saat diduga sedang pesta sabu-sabu bersama 6 rekannya pada Selasa dini hari. Polisi menyita 4 klip plastik transparan berisi sabu-sabu seberat 2,12 gram, 3 alat isap, 3 skop plastik, 2 unit ponsel dan uang tunai 1,4 juta rupiah. Para tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Tengah. Penangkapan dan penggeledahan kami temukan 7 orang terduga pelaku daripada penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi dari 7 terduga pelaku, 6 laki-laki, 1 perempuan. Setelah selesai pasca penangkapnya, jadi kami dari Sat Narkoba masih menyelidiki, menindaklanjuti apa sih peranan dari masing-masing ke-7 terduga pelaku. KPU masih menunggu kejelasan hukum sang caleg jika terbukti namanya akan dicoret dari DCT. Di masa penetapan DCT daftar calon tetap saja, KPU itu masih boleh melakukan perubahan surat keputusan terkait dengan penetapan daftar calon tetap. Tetapi setelah mendapatkan keputusan yang pasti dulu, baik dari pengadilan dan lain sebagainya, baru kami melaksanakan rapat pleno untuk penetapan keputusannya. Dan kalau misalnya dibatalkan, belum pasti. Kalau dibatalkan, maka suaranya, kalau ada nanti suaranya, maka akan dikembalikan ke partainya. Polisi masih belum mengumumkan status hukum para tersangka karena masih menunggu hasil tes urin untuk memastikan mereka positif memakai narkoba atau tidak. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Aksi sekelompok pemuda yang sedang mencuri beras di Desa Kembang Kerangdaya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Para pelaku diketahui beraksi pada Rabu malam dan datang menggunakan mobil pick-up, kemudian merusak kunci gudang menggunakan linggis. Tersangka dengan leluasa mengambil sekitar 80 karung beras, masing-masing berisi 25 kg karena gudang dalam kondisi kosong. Akibat pencurian tersebut, korban menderita kerugian hingga 28 juta rupiah. Karena khawatir kasusnya terus berulang, korban melaporkan pencurian tersebut ke pihak berwajib. Sekitar 2,5 ton. Oh, itu memang sering giling di sini, Pak ya? Ya, sering giling di sini. Kalau sebelumnya memang tidak pernah, Pak? Tidak pernah. Ini ada yang jaga sebenarnya sih, Pak? Ada. Tapi memang... Ya, memang udah nasibnya lah. Tapi udah dilaporkan, Pak? Udah. Di mana dilaporkan? Di Polsek. Oh, di Polsek. Polisi telah menerima laporan korban dan sedang mempelajari isi rekaman CCTV yang digunakan sebagai barang bukti. Kalau bukti sendiri apa aja yang diamankan sementara ini? Bukti sementara yang kami amankan ada berupa gembok yang dirusak, gembok pagar, halaman dan CCTV yang sudah kami ambil dari trailer maupun di sekitar. Ya, itu kerugiannya berapa? Kerugian diperkirakan sekitar 28 juta. Berapa karung yang diambil?
Beras sebanyak kurang lebih 80 karung dengan berat masing-masing per karungnya 25 kilo. Polisi mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan karena banyaknya kasus pencurian beras selama sebulan terakhir di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda inisial MDC alias Mario, 21 tahun, asal NTT, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menganiaya rekannya sendiri pada acara silaturahmi warga NTT. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Meninting, Batu Layar atas laporan korban. Penganiayaan terjadi karena salah paham antara korban dengan pelaku yang sedang menikmati pesta dengan menenggak minuman keras. Akibat penganiayaan, korban terluka di pinggang dan wajah diduga akibat sayatan benda tajam. Yang bersangkutan pada saat itu bersama saksi Dimas dan Aswandi menuju tempat acara arisan, di mana yang mengundang adalah saudara Obed. Setelah disediakan ada minuman, jadi tanpa sebab tersangka ini memukul korban dalam hal itu. Akhirnya teman-temannya melihat kejadian tersebut memberikan perlawanan. Tersangka menganiaya korban dalam kondisi mabuk berat menggunakan pecahan genteng. Setelah selesai minum kan ada acara dansa-dansa. Sesi dansa gitu. Ya, sesi dansa. Nah, disitulah mulai ada keributan. Siapa yang ribut? Yang saya lihat dari kejadian itu, saya lihat pertama kakak Joy sama Nov Rahman ini yang udah terbaring di tanah kan. Saya kesana kan mau misahin mereka kan. Kamu ngambil genteng? Oh iya, setelah saya ngambil, pas dia sebentar dia lari, saya ngambil genteng. Tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Puluhan peserta seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi pemerintah Provinsi NTB dinyatakan tidak lulus. BKD NTB mencatat dari total 4.917 orang yang dijadwalkan mengikuti tes, 56 dinyatakan gugur karena tidak mengikuti seleksi dan terlambat datang ke lokasi. Panitia juga menyoroti 2 formasi yang sepi peminat, yakni formasi pegawai disabilitas yang hanya 2 pelamar dari 43 formasi. Sementara dokter spesialis hanya 11 orang dari 43 formasi. BKD menduga sepinya peminat formasi dokter spesialis karena kurangnya insentif dokter. Tidak ada keterangan, ada juga yang telat. Nah, karena kita kan menggunakan sistem, jadi tidak toleransi. Karena di pengumuman kita saat awalnya kita sudah menunjukkan dia 90 menit sebelum pelaksanaan itu harus sudah ada di tempat, karena kita akan mengecek kembali pastinya, kita cek jangan sampai ada penelitian sehingga semuanya itu harus kita cek benar-benar, cek and recheck. Pemerintah daerah berjanji akan mengusulkan penambahan insentif bagi tenaga dokter untuk menarik minat pelamar pada pembukaan lowongan P3K berikutnya. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram.